salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Oke, untuk anak-anakku sekalian kelas 8, silahkan mengisi presensi daftar hadir yang Bapak sediakan linknya di grup WhatsApp. Silahkan diisi, kemudian jangan lupa centang hadir untuk absensinya. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke mata pelajaran prakarya. Sebelumnya silahkan dibuka modul pembelajaran yang Bapak bagikan, modul 1 untuk pertemuan 1 sampai 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk belajar pada bab 1, yaitu kerajinan bahan lunak. Oke, sebelumnya silahkan dibaca petunjuk modulnya, yaitu modul ini bertujuan untuk dijadikan acuan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di rumah peserta didik. Modul ini mencakup garis besar materi pembelajaran prakarya kelas 8 yang mengacu pada buku paket prakarya kelas 8 semester ganjil kurikulum 2013, revisi 2017. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Untuk bagian A, pengertian kerajinan bahan lunak. Ya, tentu anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar atau tahu bahwa apa itu bahan lunak. Ya, di sini didefinisikan bahwa kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang lunak. Nah, di sini bahan-bahan yang lunak itu ada di lingkungan sekitar kita seperti karet, kemudian polimer clay, kertas, spons lilin dan sebagainya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan dibuat menjadi sebuah kerajinan sehingga disebut sebagai kerajinan bahan lunak. Kemudian di sini ada beberapa prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu keterampilan tangan, kemudian yang kedua keterampilan teknik dan kedaerahan atau tradisional. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini secara umum jenis karya kerajinan bahan lunak ini dapat dilihat atau dipilih menurut manfaatnya, yaitu dari yang pertama kelengkapan busana, kemudian kelengkapan suatu benda, yang ketiga kelengkapan rumah, dan yang keempat kelengkapan keperluan ritual atau adat. Kemudian kita masuk pada jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, bahan lunak ini ada dua macam. Yang pertama bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alam ini bahan lunak yang kerajinannya diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, kemudian kulit, getah kayu, bubur tisu, dan floor clay. Kemudian bahan lunak buatan. Nah, seperti namanya ya, bahan ini terbuat atau dibuat oleh manusia. Nah, dengan cara dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, contoh karya yang seperti ini bisa berupa polimer clay, gits, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang pertama, kegunaan atau utility. Nah, ini merupakan benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, ya, kegunaan atau nilai praktisnya. Kemudian kenyamanan atau comfortable. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemiliknya. Contohnya seperti cangkir yang didesain ada pegangannya guna untuk kenyamanan pengguna. Kemudian yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya.
Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi kaki. Kemudian yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan ini harus memiliki tingkat keamanan yang bagus supaya tidak membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis warna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan dalam wadah makanan. Kemudian yang kelima, estetik atau keindahan. Nah, ini juga merupakan bagian penting dalam suatu produk untuk menarik peminat atau pembeli untuk produk kita. Nah, ini lebih ke hiasan, ornamen, dan bahan bakunya. Kemudian kita lanjut ke bagian B, kerajinan bahan lunak alam. Nah, di sini ada beberapa contoh kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama, kerajinan dari adonan tepung atau floor clay. Nah, floor clay ini sejenis tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan ini dibuat sedemikian rupa sehingga lunak dan mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini juga disebut dengan clay dough. Nah, floor clay ini lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah. Jadi anak-anakku sekalian bisa membuat adonan dari floor clay ini kemudian diolah menjadi sebuah karya seni. Kemudian di sini ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan dalam membuat floor clay ini. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan, yaitu bahan yang digunakan untuk kerajinan floor clay seperti tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan, dan semprot clear. Kemudian bahannya juga ada di sekitar kita atau di lingkungan rumah kita, seperti mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur plastik, triplek, dan waslap. Kemudian di sini ada beberapa contoh kerajinan adonan tepung yang bisa kita lihat seperti gambar di samping ini. Coba diperhatikan, ada beberapa karya yang terbuat dari floor clay, sangat menarik dan simple. Jadi anak-anakku sekalian bisa memperhatikan di rumah bagaimana berkarya menggunakan floor clay, bahan lunak floor clay. Kemudian di sini ada prosesnya, bisa kita lihat di sini dari beberapa gambar ini, dari tahap pertama sampai pembuatan karya atau finishing. Kita lihat pada bagian pertama itu ada tepung yang dicampur dan dilumuri air, kemudian diaduk dan dibentuk pada gambar 3, kemudian diteteskan warna sesuai dengan selera kita. Kemudian adonan diwarnai dan dibentuk sehingga menjadilah sebuah karya seni kerajinan bahan lunak yang unik. Nah, di sini kita lanjut lagi kerajinan bahan lunak buatan. Nah, kita ambil contoh di sini, yaitu kerajinan sabun. Nah, bahan pembuatan kerajinan sabun ini tentunya menggunakan sabun atau sabun batangan. Selain itu juga dapat pula sabun olahan dalam bentuk cair dan siap untuk dicetak. Kemudian alatnya juga sangat sederhana karena ini menggunakan teknik ukir, sehingga menggunakan butsir, jarum, kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Kemudian yang ketiga, produk kerajinan sabun ini banyak diminati juga karena tidak hanya sekedar sebagai bahan untuk mandi, melainkan juga berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruang. Di sini kita bisa lihat proses pembuatan kerajinan sabun, dan mungkin anak-anakku sekalian juga sudah pernah melakukan praktik ini sebelumnya. Nah, kita bisa lihat gambar di samping prosesnya, dari pertama sabunnya kemudian diukir sehingga menghasilkan suatu karya
seni yang unik. Kemudian kita masuk pada kemasan produk kerajinan bahan lunak. Ya, tentunya kemasan ini juga sangat memiliki peranan penting dalam sebuah produk kerajinan. Ya, ini kita perlu memikirkan kemasan untuk produk karya seni kita. Adanya kemasan ini dapat membuat kerajinan tahan lama dan terlihat menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan seperti aksesoris. Nah, ini kita perlu ketahui aneka kemasan yang dapat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak kita. Misalnya karya dibungkus kotak kardus, bahan tile yang transparan, plastik mika. Nah, kemudian kita hiasi sehingga lebih menarik lagi. Selain sebagai pelindung juga untuk menarik atau memberikan daya tarik terhadap produk karya seni kita. Oke, mungkin demikianlah materi untuk bab 1 ini, kerajinan bahan lunak. Semoga bisa diserap, dan saran Bapak, ini modulnya tetap dipelajari, tetap dibaca. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Setelah kita mempelajari bab 1 ini, ada beberapa tugas atau uji kompetensi yang harus kita selesaikan. Kita masuk pada uji kompetensi pengetahuan 1. Nah, ini khusus untuk pertemuan 1. Setelah kita belajar bab 1, ada uji kompetensi 1 yang harus dikerjakan di buku catatan. Nah, di sini petunjuknya, silahkan dibaca modulnya. Kemudian tuliskan judul bab dan tujuan pembelajaran. Setelah itu ringkas materi sesuai dengan sub pokok materi yang tercantum di modulnya. Kemudian kerjakan di buku catatan, dibungkus warna merah. Pada bagian 1, pengertian kerajinan bahan lunak. Yang kedua, prinsip kerajinan bahan lunak. Ketiga, jenis kerajinan bahan lunak. 4, proses produksi kerajinan bahan lunak. 5, alat bahan produksi proses pembuatan kerajinan clay. 6, alat bahan produksi proses pembuatan kerajinan lilin. Dan ke-7, kemasan produk kerajinan bahan lunak. Kemudian untuk uji kompetensi pengetahuan 2 ini dikerjakan pada pertemuan kedua. Nah, di sini carilah 2 gambar produk kerajinan bahan lunak alam atau buatan di majalah, di tabloid, atau di media internet. Ini dikerjakan di buku latihan, kemudian dibungkus warna merah juga. Setelah itu kerjakan dan buat ulasan resum berupa A, jenis kerajinan bahan lunak, B, bahan alat dan proses pembuatan, C, kemasan produk kerajinan bahan lunak. Di modulnya tolong dibaca contohnya, di situ ada gambar, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita jelaskan jenis produk kerajinan ini, yaitu kerajinan bahan lunak buatan polymer clay. Kemudian bahan pembuatan kerajinannya polymer clay warna-warni yang siap pakai, benda pendukung seperti kotak, pensil, wadah yang serbaguna, dan bingkai foto. Sedangkan untuk alatnya kita menggunakan cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan cetak koton. Nah, juga di sini disebutkan proses pembuatannya. Itu kita jelaskan seperti yang tampak pada gambar atau teks yang ada di samping. Kemudian kemasan dalam produk kerajinan ini terbungkus rapi menggunakan plastik. Ya. Kemudian setelah mengerjakan uji kompetensi 1 dan 2 atau tugas 1 dan 2, peserta didik menyetor tugas baik itu buku catatan maupun latihan 1 hari setelah pertemuan kedua. Di store di sekolah, tetap mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19, wajib memakai masker. Peserta didik ini silahkan menyiapkan pertanyaan yang terkait dengan materi pertemuan 1 dan 2 yang belum dipahami untuk melakukan pembimbingan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.